Sebenarnya kalau kita bertiga tuh emang udah senang dengan dunia film ya. Kita tuh makanya 2020 tuh kita sempat film 2019-20 kayak kita udah sempat bikin film pendek Kuyuk gitu, dan itu cukup ramai ditonton sama teman-teman di sosmed, cukup ramai gitu. Terus sampai ada reviewer film juga ikut-ikutan nge-review gitu. Jadi dari situ tuh kita emang udah ada interest ke dunia film gitu. Tapi kita waktu itu udah bercita-cita bahwa kita harus bikin film bioskop gitu. Dan saat itu mungkin kita belum jadi IP yang besar, jadi kita harus nge-build itu dulu sampai akhirnya di 2024 ini ya. Salah satu faktornya mungkin juga kalau misalkan teman-teman tahu kan ada podcaster juga yang berhasil dengan filmnya agak lain. Nah banyak PH yang mulai ngelirik kita gitu. Dan makanya kita ketika diajak meeting oleh Mas Indra buat film, kita ayo gitu karena mau diterima juga. Dan kebetulan sutradaranya adalah orang yang memang mengenal GJLS juga, yaitu Pak Monty Tiwa gitu. Jadi ya udah akhirnya semua berjalan dengan lancar sampai akhirnya hari ini terjadi. Selain Pak Monty Tiwa, di sini kan ada Bunda ya dan ada expect nggak sih kalau pemeran-pemeran itu bakal mereka gimana? Sebelum recalling kan mereka juga udah tahu gitu, karena kita reading juga apa semua udah bareng-bareng, Bunda, mana dia, mau Bucek gitu. Jadi udah tahu film yang akan kita bikin ya akan seperti ini, GJLS sih ini gitu. Dan mereka sih dari reading sampai syuting happy aja. Ya kalau kita sih kita memang kayaknya kita ngomong kayak kita butuh nama besar nih selain kita bertiga gitu. Jadi kayak kita butuh sosok juga gitu ya. Mungkin Kalina Maya yang bisa Nadia Arina, Om Bucek yang bisa membuka marketnya lebih luas lagi. Ada Umay tadi ya. Iya, ada Umay tadi. Tapi gimana rasanya syuting film yang benar-benar serius yang buat komersial gitu? Susah nggak buat kalian? Nah itulah yang menarik dari film ini gitu, karena Monty Tiwa tuh pengen tetap jadi diri kita sendiri, jadi GJLS gitu. Makanya karakternya pun juga sebenarnya karakter yang sudah ada di podcast, yang sudah ada di video-video konten kita. Gua Pawang Hujan dengan MC Dangdut gitu. Dia kebetulan punya orkes juga kan. Rizko dengan dunianya sendiri, dengan kalau ini kan ada dia pinjol segala macam gitu ya, itu kan dengan dunianya sendiri gitu. Ya kita katakan Rizko emang kayak ini orang punya dunia sendiri nih gitu. Nah itulah jadi enjoy banget sih, nggak jadi sesuatu yang berat, jadi enak banget di syutingnya. Berarti bisa dibilang kalian bertiga kayak nggak acting di film ini atau gimana? Acting sih ya acting, karena kalau nggak acting pasti udah isinya ketawa-ketawa doang gitu. Karena kita ada di sini, makanya ada adegan dramanya juga, ada karakter yang harus dibangun juga. Iya, kan nggak sama plek sama kita sehari-hari gitu kan. Kayak ya gua punya orkes, cuman kan bukan MC dangdut. Iya. Perlu tahu juga kayak gimana sih jadi MC dangdut itu. Jadi ya nggak sama kayak sehari-hari juga sih. Ya lebih ke background keluarga kan, kita adik kakak dan kita kan bukan adik kakak asli. Ya. Terus kita ngebayangin kalau kita punya orang tua seperti Om Bucek, orang tua yang nggak pernah ngobrol sama anaknya, terus gimana kita kehilangan ibu, itu kan sesuatu yang cerita panjang yang kita ringkas menjadi 90 menit lebih lah itu menjadi film, dan kita harus memainkan itu dan menyampaikan itu dari delivery itu jadi sebuah film yang baik gitu dengan karakter-karakter itu. Jadi tetap ada di sini tantangan-tantangan. Ada acting yang tetap lah. Apalagi kan GJLS kita terbiasa podcast, kita kan biasa audio, ini kita berkomedi itu harus tetap biar itu jadi komedi karena ngaruh ke semua dialog, ekspresi muka, gestur, timing. Jadi ya actingnya di situ sih. Tapi untuk kalian bertiga kayak film komedi lain, kita mungkin udah tahu agak lain punya identitas sendiri gitu kan. Nah dari GJL sendiri selain absurd dan ngajak goblok itu apa sih? Nah ini menarik nih. GJLS itu sebenarnya adalah DNA asli dari orang Indonesia, bisa kita bilang gitu. Karena kalau bisa kita lihat ya video-video viral akhir-akhir ini, bahkan makanya udah lama tuh selalu video-video yang gak jelas ya kan. Ada video orang tiduran di tengah jalan, ada video orang ngapain gitu-gitu. Itu adalah DNA yang sebenarnya tuh yang udah GJLS banget. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang iya ya, dan menghibur. Kalau kita lihat ya apalagi di konten-konten kayak contohnya kalau misalnya di Twitter mungkin ada kegoblokan unfaedah gitu kan, terus ada akun-akun meme apa gitu, itu kan semua yang sebenarnya nggak jelas, semuanya absurd gitu. Dan itu adalah DNA asli dari GJLS gitu. Jadi sebenarnya ya GJLS itu ya adalah ke Indonesia, mewakili Indonesia itu sendiri gitu. Jadi secara umum tuh ya seperti inilah GJLS gitu. Seperti apa yang sedang terjadi di Indonesia, apa komedi-komedi yang ada di Indonesia saat ini gitu sih. Termasuk Bewok, kayaknya sama bertiga ya. Ini kebutuhan acting, jadi kebutuhan karakter. Ada
ya. Kayak gendut juga kan itu Kebutuhan acting, kita iya. harus naikin berapa gitu? Kita berat badan 30 hari. 30 hari kita. ya. Nah kalau bewok karena kalau gue capek nyukur karena ini cepet banget kemudian dicukur ada lagi cukur jadi gue biarin aja. Sama suka takut pilek kalau rambut panjang juga ya kok ya? Rambut botak. Iya rambut botak ya. Iya. Ya gitu. Tapi ada kesulitan apa buat di karakter kalian di film ini? Kesulitannya kalau gue ya, kesulitannya bagaimana gue harus menerima cerita tentang ibu meninggal, terus bapaknya mau nikah lagi, terus ibunya lebih kecil secara usia mungkin daripada gue gitu kayak gimana cara, gimana dia Adik kayak begini. gimana tambah punya adik seperti ini, jadi gue kayak ini harus gimana ya emosi gue gitu, terus ya gue nggak pernah ngerasain hal itu gitu, jadi itu lebih ke kayak gitunya sih, emosi-emosi yang baru. Kalau gue kesulitannya ada beberapa lokasi gak bisa tenang. Kadang iya, kayak aduh jadi agak susah gitu di lokasi-lokasi kita sama. Ya gue harus memposisikan di film ini kakak gua gitu. Jadi gue bagaimana memposisikan itu sebagai adik yang dunia nyata, jadi gue harus bagaimana ini kakak jadi lebih bijak, ada yang agak sedikit ngerepotin gitu. Kalau karakter kayaknya enggak ya, mungkin karena emang ngalamin juga gitu kan, ibu meninggal terus saya menikah lagi gitu, itunya udah dapet lah rasa-rasa itunya gitu kan, cuman kan emang ceritanya beda sama aku pribadi gitu kan. Sama paling kalau karakter nggak begitu sulit ya, aku juga punya orkes, terus jadi MC dangdut nggak begitu jauh juga gitu kan. Paling sih Rispo yang jadi challenge tuh yang tadi sering dibilang, karena Rispo tuh kadang-kadang terlalu improv gitu, kadang dia keluar dari kontes gitu-gitu, jadi kitanya udah ngebangun apa gitu, terus dia ngapain gitu, jadi Rispo jadi tantangan kayaknya buat semua sih, buat semua orang di dunia ya, bukan cuma film buat abang-abang juga kan tantangan banget buat cara dia. Dan teman-teman media, yang terakhir mungkin promo ke teman